lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, yang Putra dan Roh Kudus. Jadi salah satu pelajaran kita pada hari ini adalah pesawat sederhana jenis pengungkit. Kalian ada bawa alat-alat yang mengandung ibu pesan? Bawa. Semua bawa? Masuk materi pelajaran kita. Terlebih dahulu ibu mau menyampaikan tujuan dari pelajaran kita pada hari ini. Dalam tujuan pembelajaran kita yang pertama itu melalui tanya jawab dan mengamati peristiwa yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari tuas atau pengungkit dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pengungkit dengan benar dan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mencari contoh pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari pemanfaatan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Semua sudah lihat gambar yang ada? Sudah. Gambar apakah itu? Orang jauh. Lebih cepat mencabut paku harus menggunakan alat apa? Alat apakah yang digunakan untuk mencabut paku? Supaya menjawab yang ini kalian perhatikan di papan tulis dan menjawab di tujuan pelajaran. Kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD ini berdasarkan hasil pengamatan. Jadi ibu akan membagikan LKPD ke kalian dan kerjakan. Ada pengamatan dan alat-alat kalian sudah bawa, bisa toh? Bisa. Jadi untuk kerja kelompok ini waktu yang diberikan 10 menit. Jangan lupa nama anggota kelompok. Baik, kalau sudah selesai, Ibu minta kelompok 3
untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Berdiri. Ya, nanti dong bantu dan dan teman-teman. selamat pagi. Terima kasih atas waktu kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pesawat sederhana. Para pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan kepada saya pemateri untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, tuas adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Menurut pengamatan dari kelompok kami, objek W dinamakan titik kuasa, objek W dinamakan beban, objek B dinamakan lengan kuasa, objek O dinamakan titik tumpu, dan objek A dinamakan lengan beban. Hasil pengamatan dari kelompok kami tentang alat-alat tersebut, tuas jenis pertama merupakan kedudukan titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh tuas jenis pertama yaitu tang, hammer, gunting buku, dan linggis. Tuas jenis kedua merupakan kedudukan beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh tuas jenis kedua yaitu perbang kertas dan gerobak. Tuas jenis ketiga merupakan kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas jenis ketiga yaitu penjepit roti, herter, skop, pinset, pulpen, dan penarik. Sekian dan terima kasih. Waktu kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Jadi, mungkin ada tambahan dari kelompok lain, saya persilahkan. Mengapa objek D dinamakan dengan kuasa? Karena di tengah-tengah objek O dan objek V terdapat dengan kuasa, maka objek B dilambangkan dengan kuasa. Tadi untuk tuas jenis pertama kalian lihat di sini, ada gunting, ada jungkat-jungkit yang kau bermain itu. Satu orang di ujung kayu, satu di ujung. Yang satunya berfungsi sebagai titik. Tuh ada lubang kertas yang kalian bawa? Ada. Siapa yang mau tunjukkan titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu? Angkat, Mario. Ya Mario. Titik kuasa berada di ujung di atas. Titik beban berada Di mana? bagian bawah. Titik tumpu berada di bagian. Ya, jadi baik. Ini titik bebannya ini yang kita pegang ini bagian atas yang ini. Dia sama seperti gagangnya. Titik tumpunya yang ini, dasarnya ini. Titik beban ini yang segi empat, ini ada tengah, ada celah di sini supaya kita masukkan kertas. Kita tendes dari atas, berarti kertas itu menjadi lubang. Ini penjepit kertas termasuk tuas golongan keberapa, Fian? Tuas golongan 2. Leke. Berdiri supaya kawan-kawan lihat. Titik beban. Jawab sudah, Leke. Siapa yang mau jawab? Yasinta. Jadi ini yang namanya titik beban, itu kita meskop tanah. Tanah itu yang beban, kita letakkan di sini. Yang plat ini titik beban. Titik kuasa
di tangan kiri kanan ini itu titik kuasa, titik tumpulnya di sini dan kau buat begini, tinggal angkat saja. Begitu pula dengan sapu ijuk, titik titik beban itu yang dia punya ijuk, kita pakai sapu lantai. Tangan kanan itu titik kuasa dan titik tumpulnya ada di sini. Jadi itu menyangkut tuas jenis ketiga. Jadi fungsinya untuk apa tuas ini? Untuk meringankan pekerjaan manusia. Untuk meringankan pekerjaan manusia. Jadi baik, materi kita tentang pengungkit sudah selesai dan siapa bisa membuat kesimpulan dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian, tujuan, golongan tuas, dan contoh-contohnya. Yang mau buat kesimpulan silakan. Mulai dari awal. Lihat saja di hasil kamu punya itu tinggal. Ya. Kesimpulan saya tentang tuas yaitu tuas jenis pertama merupakan kedudukan titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh tuas jenis pertama yaitu tang, hamar, gunting kuku, dan linggis. Tuas jenis kedua. Materi kita tentang pengungkit. Pengungkit itu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dia berfungsi mengangkat benda atau beban yang berat. Berdasarkan letak titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa, tuas itu dibagi menjadi 3 Nomor 1, tulislah 3 jenis pengungkit yang Anda ketahui. Tulislah 3 jenis pengungkit yang Anda ketahui. Yang kedua, tulislah 4 contoh tuas jenis ketiga. 4 contoh tuas jenis ketiga yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan tuas dalam pekerjaan. Jadi ini tugas besok dikumpulkan. Kumpul itu NKPD. Supaya Ibu ambil nilai. Jangan lupa nama kelompok, nama-nama anggota kelompok. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini dan Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian yang baik kita berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena Engkau telah mendidik kami dari tadi hingga saat ini dengan baik. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan istirahat. Semoga utus Roh Kudus-Mu agar kami istirahat dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat perantara
Terima kasih untuk teman kita.